Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 23 bersama terdakwa Recording in progress. dibuka dengan tertutup. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan Surat Dakwaan nomor 39-TUT-1/4/24/05/2022. Nama lengkap atas nama terdakwa Haji Anas Mamun, selengkapnya terlampir dalam surat dakwaan yang telah dibacakan. Penahanan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan persidangan hari ini. Jadi dakwaan pertama bahwa terdakwa Haji Anas Mamun selaku Gubernur Riau periode 2009 sampai dengan 2014 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10/P tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 bersama-sama dengan Wan Amir Firdaus selaku Asisten 2 Ekonomi Pembangunan Sekda Provinsi Riau pada waktu antara bulan Juli 2014 sampai dengan bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kantor DPRD Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang yang keseluruhannya sebesar 1 miliar 10 juta rupiah dan menjanjikan fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya bisa dimiliki anggota DPRD Provinsi Riau kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai 2014, Suparman, Ahmad Kirjawari, Riki Haryansa, Gumpita, dan Solih Indalan selaku anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2009 sampai dengan 2014 dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014 yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengesahkan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD perubahan tahun anggaran 2014 menjadi APBDP tahun anggaran 2014 dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2015 supaya disahkan menjadi APBD tahun anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009-2014 sebelum digantikan oleh anggota DPRD Provinsi Riau hasil pemilu legislatif tahun 2014 yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban Johar Firdaus, Suparman, Ahmad Kirjawari, Riki Haryansa, Gumpita, dan Solih Indalan sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 128 ayat 1 junto pasal 129 junto pasal 122 ayat 3 Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan atas perubahan DPRD Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada tanggal 12 Juni 2014, terdakwa selaku Gubernur Riau mengirimkan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan nomor surat 050-BPD-08.09. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2014, terdakwa mengirimkan juga rancangan KUA dan PPAS untuk RAPBD perubahan tahun 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan surat nomor 050-BAPEDA-61.12 perihal penyampaian rancangan KUA PPAS RAPBD P tahun 2014. Sebelum terdakwa mengirimkan rancangan KUA PPAS untuk APBD perubahan tahun 2014 kepada Ketua DPRD Riau, pada bulan Juli 2014 telah dilakukan rapat konsultasi antara terdakwa bersama SKPD dengan pimpinan, ketua-ketua fraksi dan komisi DPRD Provinsi Riau. Saat itu terdakwa menyampaikan keinginannya agar RAPBD PTA 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015 dibahas dan disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Selain itu, terdakwa juga menyampaikan bahwa terkait pinjam pakai mobil anggota DPRD Provinsi Riau disetujui untuk diperpanjang selama 2 tahun dan nantinya pada saat lelang akan diprioritaskan untuk bisa dimiliki oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 yang akhir masa jabatannya pada tanggal 6 September 2014.
Atas keinginan terdakwa tersebut, Johar Firdaus menyetujui akan membahas rancangan APBDP tahun anggaran 2014 dan rancangan APBD TA 2015 dalam rapat Badan Anggaran atau Banggar. Pada tanggal 8 Agustus 2014, Banggar DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah TAPD melakukan pembahasan KUA PPAS APBDP tahun 2014. Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD mempertanyakan beberapa hal, diantaranya tentang penyerapan anggaran yang hanya sekitar 12% dari total anggaran, usulan terdakwa tentang perubahan peraturan daerah terkait susunan organisasi dan tata kerja SOTK pemerintah Provinsi Riau yang mengubah susunan organisasi badan-badan dan dinas-dinas yang berada dalam pemerintah Provinsi Riau, yang salah satunya adalah memecah anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi dua bagian masing-masing untuk anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga, serta mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak huni dari semula dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kemudian diubah menjadi dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BPMPD. Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temu antara Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskors. Selanjutnya, Johar Firdaus meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yang bertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri oleh anggota Banggar. Untuk itu, Suparman mengusulkan pembentukan tim informal sebagai penghubung antara DPRD dengan terdakwa yang beranggotakan Suparman, Zukri alias Zukri Misran, Koko Iskandar, dan Hasmi Setiadi. Selain itu, Suparman menginformasikan mengenai tawaran dari terdakwa untuk memperoleh pinjaman kendaraan yang nantinya pada masa akhir jabatan anggota DPRD, kendaraan tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014, dan hal tersebut disetujui oleh sebagian anggota Banggar. Sekitar 2 atau 3 hari setelah pembentukan tim informal atau komunikasi, Suparman menyampaikan kepada Johar Firdaus, Riki Haryansa, dan Zukri Misran bahwa Suparman telah bertemu dengan terdakwa dan menawarkan pemberian uang sebesar 50 juta rupiah sampai dengan 60 juta rupiah untuk 40 anggota dewan tertentu yang akan ditentukan oleh terdakwa, yang diistilahkan oleh Suparman dengan istilah 50 sampai dengan 60 hektar, dan mengenai peminjaman mobil pada prinsipnya tetap akan diberikan kepada para anggota dewan. Dengan adanya janji tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2014, DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBDP tahun anggaran 2014 dengan ditandatangani persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2014 nomor 16 garing SKP garing PIM garing DPRD garing 2014 dan nomor 54 garing NPD garing 8 Romawi garing 2014. Pada tanggal 21 Agustus 2014, tim Banggar DPRD dan TAPD mulai melakukan pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2015. Kemudian dilakukan rapat kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 antara Banggar DPRD dengan komisi-komisi DPRD dalam rangka penyampaian hasil pembahasan komisi dengan mitra kerja tentang KUA dan PPAS Provinsi Riau tahun anggaran 2015 dengan kesimpulan rapat antara lain. Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dan SOTK yang terbaru paling lambat hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014. Dan pimpinan DPRD menyurati terdakwa selaku Gubernur Riau untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS RAPBD tahun anggaran 2015 yang telah disesuaikan. Pada tanggal 30 Agustus 2014, terdakwa menerima laporan dari Suparman melalui telepon yang intinya bahwa RAPBD tahun anggaran 2015 tidak ada masalah. Padahal saat itu jelas bahwa koreksi buku KUA PPAS tahun anggaran 2015 belum diterima oleh DPRD Provinsi Riau dan belum dilakukan pembahasan. Pada tanggal 1 September 2014, sekitar pukul 9 pagi WIB, bertempat di rumah dinas terdakwa yang beralamat di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, terdakwa melakukan pertemuan dengan Zaini Ismail selaku Sekretaris Daerah, Wan Amir Firdaus selaku Asisten 2 Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Riau, M. Yafis selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda, Said Saklul Amri selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Suwarno selaku Kepala Sub Bagian Anggaran,
Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dan Riki Haryansyah selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Dalam pertemuan tersebut membicarakan pembahasan APBD dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Riau kepada terdakwa selaku gubernur serta hal-hal yang nantinya akan dihadapi dalam pembahasan dengan DPRD terkait RAPBD tahun anggaran 2015 yang belum disetujui oleh DPRD Provinsi Riau. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memutuskan hal-hal sebagai berikut. Terdakwa akan memberikan sejumlah uang kepada tim Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau 2009 sampai dengan 2014 yang diketuai oleh Johar Firdaus. Pemberian uang dimaksud dilakukan dengan cara menyerahkan melalui Ahmad Kir Johari selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Terdakwa memerintahkan Suwarno selaku Kasubag Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk menyerahkan uang kepada Johar Firdaus melalui Ahmad Kir Johari selaku pihak legislatif atau perwakilan dari anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan uang tersebut adalah agar DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 segera mengesahkan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2015 sebelum digantikan oleh anggota DPRD Provinsi Riau hasil pemilu legislatif tahun 2014. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada tanggal 1 September 2014 selanjutnya terdakwa melalui Wan Amir Firdaus memerintahkan Kepala Dinas di lingkungan Provinsi Riau untuk mengumpulkan uang dan diserahkan kepada terdakwa melalui Wan Amir dengan Suwarno, yaitu sebagai berikut. Haji Jonli Esos selaku PLT Biro Organisasi Setda Riau Biro Keuangan sebesar 110 juta rupiah. Syahril Abu Bakar selaku Ketua PMI Provinsi Riau sebesar 400 juta rupiah. Said Safrul Amri selaku Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau sebesar 500 juta rupiah, sehingga keseluruhan uang terkumpul adalah sebesar 1 miliar 10 juta rupiah. Masih pada tanggal yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB di rumah dinas terdakwa melalui Wan Amir Firdaus memanggil Suwarno dan memerintahkan Suwarno untuk mengantarkan uang sebesar 1 miliar 10 juta rupiah kepada Ahmad Kir Johari dengan mengatakan, pandai-pandailah caranya, entah di tempat atau di jalan yang sepi. Selanjutnya, sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, Wan Amir Firdaus menyerahkan satu tas ransel warna hitam dan dua tas kertas warna hijau yang berisikan uang sejumlah 1 miliar 10 juta rupiah kepada Suwarno. Setelah itu, Suwarno mendapat telepon dari Ahmad Kir Johari dan meminta untuk bertemu di tempat parkir di bawah kantor sekretariat DPRD Provinsi Riau. Sesampainya di tempat parkir, Suwarno yang ditemani Burhanuddin lalu meletakkan satu tas ransel dan dua buah tas warna hijau yang berisi uang tersebut ke dalam mobil Toyota Yaris warna silver nomor polisi BM1391 PC yang dikendarai oleh Ahmad Kir Johari. Kemudian pada malam harinya, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat, Suwarno mengirim pesan singkat SMS kepada Wan Amir Firdaus yang berbunyi, surat sudah disampaikan ke tujuan. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2014, RAPBD tahun anggaran 2015 disahkan menjadi Perda APBD tahun anggaran 2015 dengan ditandatangani persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2015 nomor 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan nomor 63 NPB/9 Selanjutnya pada tanggal 8 September 2014 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat bertempat di Hotel Rauda, Johar Firdaus memberitahukan Riki Haryansyah agar mengajak Ahmad Kir Johari datang ke kafe Lik Latte yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad. Selanjutnya, Riki Haryansyah dan Ahmad Kir Johari menuju ke kafe Lik Latte, Pekanbaru menggunakan mobil dinas Riki Haryansyah Nissan X-Trail dengan nomor polisi BM1634NK. Sebelum sampai di kafe Lik Latte, Ahmad Kir Johari dan Riki Haryansyah singgah ke rumah makan Pempek di Jalan Sumatera Pekanbaru. Kemudian Ahmad Kir Johari menceritakan kepada Riki Haryansyah jika dirinya telah menerima uang sebesar 900 juta rupiah dari terdakwa untuk anggota DPRD Provinsi Riau. Kemudian Ahmad Kir Johari bersama dengan Riki Haryansyah membuat catatan tentang pembagian uang tersebut dengan perincian Ahmad Kir Johari dan Riki Haryansyah mendapatkan 100 juta rupiah
Johar Firdaus mendapatkan 125 juta rupiah, lalu sisa uang sebesar 575 juta rupiah dibagi secara proporsional kepada 17 orang lainnya berdasarkan jabatan di anggota DPRD Riau, sehingga masing-masing mendapat sekitar 30 juta rupiah dan 40 juta rupiah. Setelah Ahmad Kirjohari dan Riki Haryansyah membuat catatan perhitungan pembagian uang, tidak beberapa lama kemudian Johar Firdaus menelpon meminta keduanya untuk segera ke Cafe Lake Latte. Sesampainya di Cafe Lake Latte, Johar Firdaus menanyakan uang bagiannya yang berasal dari terdakwa. Kemudian Riki Haryansyah menunjukkan catatan kertas mengenai pembagian uang untuk 20 nama anggota DPRD. Setelah melihat catatan tersebut, Johar Firdaus meminta bagian uang sebesar 200 juta rupiah. Namun karena uangnya tidak cukup, akhirnya disepakati Johar Firdaus mendapatkan bagian uang sebesar 155 juta rupiah. Selanjutnya uang bagian Johar Firdaus tersebut diserahkan oleh Riki Haryansyah di rumah Johar Firdaus yang terletak di Kompleks Pemda Arengka Pekanbaru. Sedangkan bagian Riki Haryansyah untuk sementara diberikan oleh Ahmad Kirjohari sebesar 50 juta rupiah. Pada hari Senin tanggal 9 September 2014, dalam acara peninjauan lokasi kantor Pokja Pemekaran Provinsi Riau Pesisir di kantor Gardu Partai Gerindra yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, Ahmad Kirjohari menyerahkan uang sejumlah 30 juta rupiah yang dimasukkan dalam amplop kepada Solihin Dahlan selaku anggota DPRD Provinsi Riau 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2014, Ahmad Kirjohari menyerahkan uang sejumlah 20 juta rupiah yang berasal dari terdakwa kepada Riki Haryansyah dan meminta agar diserahkan kepada Gumpita dan Ilyas Labai selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2014, Riki Haryansyah menyerahkan uang sejumlah 10 juta rupiah kepada Gumpita, sedangkan uang bagian Ilyas Labai sebesar 10 juta rupiah masih disimpan oleh Riki Haryansyah. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Wan Amir Firdaus mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi uang yang diserahkan kepada Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014, Suparman, Ahmad Kirjohari, Riki Haryansyah, Gumpita dan Solihin Dahlan selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014 sebesar 1 miliar 10 juta rupiah dan menjanjikan fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya agar bisa dimiliki anggota DPRD Provinsi Riau adalah untuk menggerakkan agar anggota DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014 segera mengesahkan rancangan anggaran pendapatan RAPBDP perubahan tahun anggaran 2014 menjadi APBDP tahun anggaran 2014 dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2015 supaya disahkan menjadi APBD tahun anggaran 2015 oleh DPRD Provinsi Riau periode tahun 2009 sampai dengan 2014 sebelum digantikan oleh anggota DPRD Provinsi Riau hasil pemilu legislatif tahun 2014 yang bertentangan dengan kewajiban Johar Firdaus, Suparman, Ahmad Kirjohari, Riki Haryansyah, Gumpita dan Solihin Dahlan sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 128 ayat 1 junto pasal 129 junto pasal 122 ayat 3 Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2013 tentang perubahan atas perubahan DPRD Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Provinsi Riau. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jakarta, Mei 2022, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian Yang Mulia. Saudara terdakwa Anas Makmun mengerti yang dibacakan tadi? Mengerti yang mulia. Mengerti ya? Oke. Mohon izin Yang Mulia, Gimana? terdakwa menyampaikan bahwa saat ini pendengaran kurang ini, jadi agak Bisa. ya, jadi Oke, jadi gini aja ya. Terdakwa kan dulu dapat surat dakwaan, terima kan? ya, Udah dibaca dulu kan? Baru sekarang. Nah, isi dakwaan itu mengerti tidak? ya, Belum dia mau ketemu besok. ya, Belum dia mau ketemu di tahun. banyak maksudnya Pak, yang Bapak sudah Mengerti ya. Oke. Untuk penasihat hukum akan mengajukan keberatan terhadap terdakwa? Nggak ada Yang Mulia. Tidak ada. Berarti kita melangkah ke pembuktian yang pasti ya. Siap. Oke, terdakwa ya, begitu juga penasihat hukumnya. Untuk saksi ya, pemeriksaan saksi sidang ini kita tunda di hari Kamis tanggal 2 Juni ya, 2 Juni 2022 ya, terdakwa ya. Oke, sidang kami nyatakan selesai dan tutup. Ya. Lanjut yang Andi Putra ya.